Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Baik, alhamdulillah dengan segala puji syukur kita dengan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan inayah dan juga ridhonya kita dapat berjumpa kembali di hari ini ya, yaitu tepatnya hari apa? Hari Rabu ya, hari Rabu subuh yang mana insya Allah dengan izinnya kita semua diberikan kekuatan untuk selalu beristiqomah ya dalam ibadah, kebaikan, ya kemanfaatan dan juga dalam hal terkhusus menuntut ilmu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, insya Allah kita akan yaitu eh, kita akan membaca doa dulu ya, seperti itu. Baik, sebelumnya kita berdoa dengan doa sebelum belajar pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Subhanaka la ilma lana la ilma lana illa ma 'allamtana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna ilma Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. warzuqna fahma. Baik, kemarin Ibu ada yang ingat gak sampai mana? Ini sudah belum ya? Kolami, kolamuka, kolamuhu, Sudah, kolamuha. Sudah ya. sudah. Terus ma'a sudah. Itu Ya, sampai sampai situ Ustaz. sampai situ Ustaz. Yang ma'anya sudah atau belum? Ma'anya sudah Ma'anya sudah. sampai nomor 5 itu. Nomor 5. Aminah wa Aminatu ma'aha zaujuha. Iya. Baik. Oke. Nah, di sini ya kita akan membahas ya di sini nomor 9 tuh lihat ya. Di situ nomor 9 ada Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Abbasun, Mahmudun. Ya, nah seperti itu. Habis itu di bawahnya itu ada Hamzatu, Tolhatu, Usamatu, Muawiyatu, Ikrimatu. Ya, ini apa yang membedakan antara yang di atas dengan yang di bawah, Ibu? Ada yang Kalau tahu di nggak? atas pakai tanwin, Eh? yang di atas pakai tanwin belakangnya, yang di Betul, bawah kalau yang di pakai tamar atas butuh. itu dommatain. Kalau yang di bawah itu domah Nomor biasa. biasa. Ya, itu yang membedakan. Nah, terus apa yang menjadi dasar bahwasanya yang bawah itu dia domah biasa. Kayak gitu ya. Apa yang menjadi dasar bahwasanya yang bawah itu adalah domah biasa. Jadi Karena dalam ada tamar hal butuh ya. jadi gini,
untuk nama orang itu pasti terbelah menjadi dua ya. Ada nama untuk yang laki-laki, ada nama untuk perempuan. Istilahnya ada muzakkar dan juga ada muannas. Muannas. Ya kan ya. Ada muzakkar dan juga ada Muannas. saya lupa nih apa ya. Oh ini nih, C. Muannas. Kalau misalnya muzakkar pasti ya, muzakkar itu semua isim yang mana itu dia selain muannas. Nah, kita harus mengetahui di sini yang dimaksud muannas itu tertuju pada apa. Jadi muannas di sini itu terbagi menjadi tiga. Ya, muannas di sini terbagi menjadi tiga. Ya, ada muannas secara lafat dan makna. Ada mu'annas secara lafat saja tapi maknanya laki-laki kayak Hamzah itu kan ya. Hamzah itu dia lafatnya ada tak marbutoh tapi secara maknanya laki-laki perempuan Hamzah. Laki-laki. Laki-laki. Jadi dia lafatnya mu'annas ada tak marbutohnya tapi maknanya laki-laki. Ada juga lafatnya dia mu'annas itu hanya maknanya saja. Tapi ketika ditinjau dari lafadznya itu tidak ada tanda-tanda mu'annasnya. Contohnya Zainab. Ya, Zainab itu kan dia laki-laki perempuan. Perempuan. Perempuan, ya. Heeh. Tapi dia nggak ada tak marbutohnya. Ya kan ya. Jadi di sini ada yang mana itu lafadz plus makna, ada yang mana dia lafadz saja, ya, tapi dan makna laki-laki. Habis itu ada yang mu'annas itu dia maknanya saja, ya. Dan untuk lafadz laki-laki itu ya. Nah, jadi gini, apa mu'annas itu dibagi menjadi tiga. Ada yang mu'annas itu lafadz dan makna, kayak contohnya di sini ada, yaitu kalau di sini hampir nggak ada ya. Ini misalnya Aisyatu, ya, Aisyatu itu lafadz dan makna yaitu muannas. Khadijatu, ya kan ya, itu lafadz dan makna muannas, ya kan ya. Nah, ada yang contohnya lafadz saja tapi maknanya laki-laki. Contohnya yang di layar ini ya, Hamzatu, lafadz muannas makna laki-laki. Tolhatu, lafadz muannas makna laki-laki. Usamatu, lafadz muannas makna laki-laki. Muawiyatu, lafadz muannas makna laki-laki. Ada juga yang mana itu makna saja dan lafadz laki-laki. Contohnya Zainabu. Kalau yang terkenal Zainabu ya. Zainabu. Nah, seperti ini ya. Baik. Ini contohnya Aisyatu. Habis itu Khadijatu. Habis itu ini Tolhatu, Hamzatu, Usamatu. Nah, ketika bagaimana nama itu? Kan ada muzakkar, ada muannas. Nah, setiap daripada muzakkar, setiap daripada muannas dengan tiga kategori ini, baik lafat ataupun makna, lafat saja atau dan maknanya laki-laki, atau maknanya saja terus lafatnya laki-laki, nah maka itu dia dilarang untuk tanwin. Dilarang untuk apa, Bu? Tanwin. Tanwin. Ya, dilarang untuk tanwin.
Nah, tapi kalau untuk yang muzakkar ya, selama itu nama Arab, maka dia harus tanwin ya. Kalau yang muzakkar ya, kalau muzakkar selama dia nama Arab, maka dia harus tanwin. Tapi kalau untuk muannas, ya pokoknya segala macam yang berkaitan dengan muannas, baik muannasnya itu lafadz dan makna, maknanya saja atau lafadznya saja, maka dia tidak boleh diharamkan untuk tanwin. Makanya di sini dibacanya hamzatu, tolhatu, usamatu. Nah, gitu Bu ya. Mm, seperti itu. Coba di sini kita baca nih untuk yang bawah ya. Nah, coba baca yang bawah. Yang ini, Iqra al-asma al-atiyah watbit awakhiroha. Yaitu bacalah nama-nama di bawah ini dan berikanlah harokat di akhirnya. Itu yang pertama apa nih? Yang dari kanan. Ada yang bisa baca nggak ini? Bacanya apa? Khalidun. Kholidun. Kenapa dun? Karena dia muzakkar. Muzakkar. Kenapa nggak du tapi dun? Ya karena muzakkar. Habis itu yang bawahnya, yang atasnya ini sampingnya. Hamzatu. Kenapa tuh? Nah, mu'annas. Dia Ya karena dia muannas. Masuknya ke muannas yang mana? Apa secara saja? lafaz saja. Lafadz saja tapi makna muzakkar. Yang selanjutnya sampingnya Ammarun. ammarun. Mhm. Habis itu sampingnya Anasun. anasun. Ya, anasun. Malik bin Anas. Ya kan ya. Anasun. Habis itu sampingnya Muawiyatu. Muawiyatu. Hmm. Sampingnya Hamidun. Hamidu. Hamidun ya. Ha Hamidun. Hamidun. Kenapa dun? Muzakkar. Karena muzakkar dan dia nama Arab ya. Habis itu sampingnya Usamatu. Usamatu. Sampingnya Ikrimatu. Ikrimatu. Kenapa Ikrimatu? Karena dia secara lafaz saja. Iya, karena dia muannas ya. Itu lafadz saja makna laki-laki. Habis itu Albasun. Abbasun. Abbasun. Terus Muhammad. Muhammadun. Muhammadun. Habis itu Tolhatu. Tolhatu. Nah, gitu ya. Nah, itu adalah bagaimana sekumpulan ya perbedaan antara nama yang mana itu harus ditanwinkan ya ataupun di sini didomatainkan ataupun ada nama yang mana itu diharamkan untuk domatain, diharamkan untuk tanwin, yaitu adalah nama-nama muannas ya kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini apa lagi ya? Nah, di sini tidak semua nama laki-laki itu dia apa namanya bisa tanwin ya, tapi ada juga nama laki-laki yang mana di situ dia diharamkan juga untuk tanwin ya. Di situ ada juga nama laki-laki yang diharamkan untuk tanwin ya, yaitu apa? Nama laki-laki yang non Arab ya, yaitu nama laki-laki yang non Arab. Contohnya apa? Contohnya Ibrahimu. Ibrahim itu bukan bahasa Arab ya, tapi bahasa Ibrani. Ya kan ya? Ibrahimu, Yusufu. Nah, Yusuf juga bukan bahasa Arab ya. Jadi gitu. Contohnya adalah Ibrahimu,
Yusufu. Ya, pokoknya nama-nama nabi terdahulu yaitu aksaruhum ya, kebanyakan itu bukan dengan nama Arab ya. Ibrahim, Yusufu, habis itu Ismailu, Ishaqu, Ayyubu. Nah, itu kan bukan nama-nama Arab ya. Ya, entah bahasanya bahasa Ibrani atau bahasa apa ya. Nah, seperti itu. Nah, ini jadi juga ada nama laki-laki yang diharamkan untuk tanwin, yaitu nama laki-laki yang non Arab. Tapi kalau misalnya namanya menggunakan bahasa Arab, ya maka dia harus tanwin kayak Khalidun, Muhammadun, Abbasun, ya kan ya Anasun. Nah, ini adalah contoh daripada nama-nama Arab, makanya harus tanwin. Nah, terus ini yang diharamkan untuk tanwin ya, yang diharamkan untuk tanwin ya, ketika bertemu dengan huruf jar itu tidak dikasrohkan tapi difathahkan ya. Ketika bertemu dengan huruf jar itu difathahkan ya, difathahkan. Yang diharamkan untuk tanwin ketika bertemu dengan huruf jar maka itu difathahkan. Contohnya ya, bitol hata, bukan bitol hati, bitol hata. Bihamzata, ila usamata, bi Yusufa, ila Ibrahim. Nah, gitu ya. Jadi semua yang diharamkan untuk tanwin ketika bertemu dengan huruf jar itu difathahkan ya, Bu. Ya, Ustaz. Mhm. Bitol hata, gitu ya. Ila ham zata bi usa mata ila Ibrahim. Kayak gini ya. Jadi semuanya itu tak ma. Nah, semuanya difathahkan. Baik, seperti ini ya untuk saat ini. Paham ya? Insya Allah, Ustaz. Nih. Insya Allah minggu depan ujian, Bu ya. Minggu depan. Berarti hari Rabu depan ba'da subuh. Insya Allah ya. Ujian Ini pertengahan. ujiannya tertulis, Ustaz. Kayak level 1 ya, yang pernah ngalamin level 1. Ada yang belum pernah ngalamin level 1, sini langsung level 2. Saya Oh iya, ujiannya ini ya pilihan, ya kayak pilihan ganda ya, tapi hanya 2 pilihan Ibu. Jadi nanti di situ diterapkan 2 jawaban. Nah, Ibu cukup memilih jawaban yang menurut Ibu benar saja, gitu ya, berarti Bu. ditulis ya, Ustaz. Bebas, kalau nanti kan soalnya kan di layar ya. Mau di screenshot terus ditandain boleh, mau ditulis jawabannya saja boleh. Ya, mau soal jawaban juga boleh ya, bebas yang mana aja, nggak ada bedanya. Ya, Bu ya. Ya, Ustaz. Baik, selanjutnya coba kita baca ini ya. Kita baca ini. Coba Ibu siapa? Ibu Irma baca ini coba. Baris pertama ya Ustaz ya. Iya. Hadza baiti.
Amam Baiti. baiti amamal masjid. Baiti jamilun. Fihi hadiqatun saghiratun. Baik, bagus. Ibu Azizah ada? Ada Ustadz. Coba baca ntar baca ini Bu ya, sama ini nih sampai titik. Baik, Ustadz. Hadihi ghurfati fiha nafidatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun. Hada sariri wa hada kursiyi wa hada maktabi. Ini selanjutnya Ibu Rina ada? Ada Ustaz. Bu Rina? Ya Ya, Ustaz. coba baca ini Bu Rina. Sampai akhir ya. Sa'ati wa qalami wa kitabi alal maktabi wa haqibati tahtal maktabi nafidatun Nafidatu. nafidatu ghurfati maftuhatu ya Maftuhatun. tuhatun Tun. Ya, maftuhatun. Ini bukan nama orang ya soalnya ya. Kata-kata biasa. Jadi kan jadi meskipun dia hanya muannas, ya, berlaku untuk nama orang ya Ustaz yang betul. tulisnya. Namanya ismul alam. Antara nama orang atau nama tempat ya. Nama orang, nama tempat ya Bu ya. Mm-mm. Tapi kalau kosakata biasa maka dia tetap. Tadi saya lupa jelasin ya. Heeh. Jadi yang tadi yang diharapkan untuk tanwin itu berlaku untuk nama orang ataupun nama tempat, nama kota, ya. Mm-mm. Tapi kalau untuk kosakata biasa maftuhatun ya, itu dia tetap ya harus menggunakan tanwin. Baik, selanjutnya Ustaz, tadi nafidatu atau nafidatun? nah, ini kecuali kalau misalnya keadaan seperti ini, dia tabrakan ya antara dua kosakata, nafidatu ghurfati. Ini ibaratnya seperti apa? Mudhof ilaih ya. Ya. Ini ibaratnya seperti mudhof ilaih, maka dia karena posisinya seperti ini, maka dia jadinya domah biasa. Tapi kalau misalnya ghurfatinya dihapus, Bu, dia jadi nafizatun, misalnya ghurfatinya dihapus, jadinya nafizatun maftuhatun. Tapi ketika ada kosakata lain di depannya, ya, yang mana itu jadi satu kesatuan, ya ini kan satu kesatuan, nafizatu ghurfati. Artinya apa, Bu? Jendela kamar saya. Itu kan satu Terbuka ya. kesatuan ya, jendela kamar saya gitu kan. Satu kesatuan. Nah, ketika seperti itu, maka dia jadi domah biasa. Itu, Bu ya. Paham nggak Bu? Ya Ustaz. Nah, kayak ini juga nih. Hadhihi ghurfatu akhi. Nah, ini kan gara-gara apa? Ya, karena posisinya seperti halnya yaitu bertabrakan dengan kosakata lainnya dan menjadi satu kesatuan ataupun menjadi mudhof ilaih kan ya jadinya ghurfatu akhi. Ya kan ya, tapi kalau akhinya dihapus, dia jadi hadhihi ghurfatun. Tapi kalau misalnya diterangkan dengan kosakata lain dan menjadi satu kesatuan, maka menjadi ghurfatu akhi. Nah, gitu ya. Baik, selanjutnya Ibu Muntafingah ya. Silahkan. Ini sini sampai titik sini, Bu. Hazihi hurfatu ahi. Watilka hurfatu ahi. Watilka hurfatu ukti. Hurfatu ahi kabiratun wa hurfatu ukti sogiratun. Baik.
Selanjutnya Ibu Afrisha sudah belum ya? Belum, Ustaz. Oh, belum ya. Baik, Ibu Afrisha baca setelahnya dari ini sampai usamatu ya, sampai bawah. Oke. Ghurfatu akhi umam Amama. amama ghurfati wa ghurfatu ukhti amamal Matobakhi. matobahi Iya. li akhun wahidun Ismuhu. ismuhu usamatu Iya. al Lanjutnya kenapa? mutabahi al mutabahi Matbakh, dapur ya. Amamal matbakhi. Matbakhun. Ya, dari kata matbakhun. Amamal matbakhi artinya di depan di depan dapur. Ya, ghurfatu akhi amama ghurfati. Kamarnya saudaraku itu di depan kamarku. Wa ghurfatu ukhti amamal matbakhi. Dan kamarnya saudariku atau saudara perempuanku di depan dapur ya. Habis itu selanjutnya siapa nih? Naurah baca dari Wali Uktun, silahkan sampai Al-Kabiroh ya. Naurah. Ya Ustaz. Wali uktu Uktun. wahidatu ismu Wahidatun. Uktun wah- wahidatun. Coba ulangi. wali uktun wahidatun ismuha su'adu abi wa ummi fi tilkal ghurfatu atau ghurfati Ustaz? Itu kan ada fi-nya ya, jadinya gurufati. Ghurfati. Itilkal gurufati. Fi tilkal ghurfati kabirati. Nah, ini fitilkal gurfatil. Itu ada alif lamnya ya. Ghurfatil kabiratil. Nah, di sini juga ada istilah su'adu. Nah, ini kenapa kok su'adu? Kenapa nggak su'adun? Ya, kenapa di sini dia menggunakan domah juga gitu, nggak domatain ya, nggak tanwin. Jadi setiap nama orang, tadi kan ada nama orang mu'annas ya, nama orang mu'annas juga keadaannya seperti ini Bu ya. Ya kan? Jadi ada nama orang mu'annas. Habis itu nama orang apa lagi Bu? Yang mana itu dilarang tanwin? Non-Arab ya. Non-Arab. Non-Arab. Betul. Nah, habis itu yang ketiga, itu ada nama orang yang berpolakan fu'alu. Bukan nama orang sih, tapi kosakata apapun yang berpolakan fu'alu. Ya, berpolakan apa, Bu? Fu'alu. Contohnya ya ini ya. Su'adu. Nah, kalau di Al-Quran ada yaitu masna wasulasa waruba'a. Ya kan, itu kan dia tidak sulasan ya, tapi menggunakan fathah biasa. Nah, itu termasuk seperti ini, sulasu. Habis itu ada ruba'u. Nah, jadi setiap nama orang ataupun kosakata yang mana itu berpolakan fu'alu, ya berpolakan itu berbentuk seperti ini, ya fu'alu seperti contoh su'adu, sulasu, ruba'u, maka dia diharapkan untuk tanwin. Bu ya. Berarti ini tidak hanya nama ya Ustaz. Apa? Kalau kayak kan nama. Ya, kalau yang ini beda ya, ini tidak mesti nama, Bu ya.
Baik, jadi yang penting dia berpolakan fu'alu. Soalnya ada contoh yang selain nama, Bu ya. Soalnya ada contoh yang selain nama. Contohnya apa tadi di situ? Sulasu ya. Tulasu, ruba'u. Ya, Bu ya. Baik. Selanjutnya siapa ya? Ibu Irma coba baca yang terakhir itu. Ya. Ana uhibba ya Ustaz. Uhibbu. Ana uhibbu abi wa ummi. Wa uhibbu wa uhibba akhi Wa uhibbu. Kenapa uhibba? wa uhibbu akhi wa ukhti. Wa ukhti. Baik gitu ya. Baik, selanjutnya di sini apa artinya mirwahatun, Ibu? Ada yang tahu? Cermin Ustaz. Kipas angin ya. Iya. Kipas angin, mirwahatun. Apa yang tahu artinya hadikotun? Kebun ya. Ya, bisa kebun, bisa taman. Tapi ini kayaknya lebih cocok taman ya. Di depan masjid ya, baiti amama masjidi baiti jamilun. Ya, di dalam rumahku itu indah dan di dalamnya terdapat kayaknya cocoknya taman ya. Taman kecil. Oke. Selanjutnya hakibati artinya Tas ya. ya tas tenteng ya. Tas. Memang meskipun ada yang mengartikan koper. Terus sudah ghurfatu kamar ya. Yang mana Ustaz? Ditunjuk tadi. Kenapa, Bu? Yang tadi kata-kata yang tadi tuh saya hakibati itu. Yang mana kata-katanya? Yang mana? Yang ini? Baris ketiga. Ya. Tas tangan ya. Tas tangan, tas tenteng, tas tangan. Tapi ada yang mengartikan koper juga. Selanjutnya nah, di sini itu ada hi, ada ha. Ya. Man fi hadzal baiti fihi hamidun. Kenapa menggunakan hi? Muzakkar. Nah, karena dia muzakkar karena al baitu hadzal baiti itu muzakkar. Ya hi itu artinya di dalamnya nya. Ya hi itu nya, fi itu di dalam. Jadi kalau fihi jadinya di dalamnya. Ya. Di dalam. Man fi hadzal baiti fihi hamidun. Di dalamnya terdapat hamidun. Hi-nya kembali kemana? Bait. Ke rumah. Ya, ke hadzal baitinya. Ya. Terus maza fil hakibati. Fiha kitabi wa kolami wa daftari. Nah, haknya kembali kemana? Akibatu. Al-hakibah. Karena al-hakibah mu'annas, makanya dia menggunakan ha. Ya. Habis itu, selanjutnya man fis sayyaroti fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Hanya kembali kemana? Sayyarah. Sayyaroh. Kenapa sayyaroh? Ya kenapa ha? Karena sayyaroh mu'annas. Apa artinya as-sayyaroh? Mobil. Man fi masjidil jami'atil ana ma fihi ahadun.
Nah, di sini hi-nya kembali kemana? Masjid. Masjid, bukan jamiahnya ya, tapi masjidnya ya. Mm-mm. Nah, di sini hi Ustadz nggak ada suaranya. ya, maaf ya. Nah, ini tadi mafihi ahadun. Hi-nya kembali kemana? Hi-nya kembali kemana, Bu? Masjid. Masjid. Nah, ini kalau secara arti mafihi ahadun itu artinya ya tidak ada satupun, ya tidak ada satupun, ya di dalamnya tidak ada satupun. Nah, sebenarnya dalam bahasa Arabnya itu tidak ada, itu bahasa Arabnya mafi. Ya, misalnya ibu nanya ya, hal yujad ahadun fi hadzal baiti? Apakah ada seseorang di rumah ini? Misalnya tidak ada, mafi. Bisa seperti itu. Kalau misalnya pengen jawabannya yang bagus, mafihi ahadun. Ya, kalau tidak ada satupun bahasa Arabnya mafihi ahadun. Tapi kalau misalnya bahasa Arabnya tidak ada aja ya, maksudnya nggak ada satupun, nggak ada apa ya, tidak ada gitu. Itu bahasa Arabnya mafi. Ya, itu ya. Misalnya anak ibu tanya gitu kan, Bu, ada piring nggak Bu? Gitu. Ibu jawab tidak ada. Jawabnya mafi. Bisa kayak gitu ya. Bu, ada sendok? Mafi. Nah, gitu ya. Mafi. Apa Bu artinya mafi? Kok mafi-mafi terus? Oh, tidak ada gitu ya. Hmm, itu Bu ya. Ustadz Afan tanya Ustadz. Apa? Ibu. Tadi yang masih halaman 61 Ustadz. Yang mana? Yang di atasnya tamarin. Yang paling bawah Ustadz. Yang ketiga dari yang tengah. Wali tun wahidatun ismuha su'adun. Su'adu. Nah, itu su'adu itu nama Ustadz. Nama. Iya. Itu termasuk yang ini ya. Oh iya. Su'adu dia termasuk nama ya, bisa ya meskipun tadi bisa dikategorikan ke fu'alu tapi dia juga nama, termasuk yang nama apa seperti halnya Zainab ya. Dia termasuk yaitu secara lafat laki-laki tapi muannasnya secara makna saja ya. Ibu seperti Zainab. Zainab ya. Seperti Zainab, yaitu dia muannasnya apa? Secara apa, Bu? Muannasnya? Nah, Hah? Makna. Makna saja, tapi lafadznya dia laki-laki, ya. Mm-mm. Kayak Zainab ya, Su'adu atau Hindu. Ibu pernah dengar gak, Bu, di Sirah Nabawi namanya Hindun? ya. Ya, itu bisa Hindu, bisa Hindun. Ya, jadi di sini ada pengecualian ya. Untuk yang maknanya perempuan, tapi lafadznya laki-laki, kalau terdiri dari 3 huruf, ya dia bisa domatain, bisa domah bisa diharamkan tanwin, ya bisa domatain atau bisa diharamkan. Ya, jadi boleh yang mana saja, bisa Hindun, bisa Hindu. Itu dengan syarat berapa huruf, Bu? 3 huruf. 3 huruf.
3 huruf dan tengahnya sukun. Gitu ya, 3 huruf dan Dan tengahnya sukun. tengahnya sukun. Ya, hindun. Hindun itu kan tengahnya sukun. 3 huruf. Maka dia boleh hindun, boleh hindu. Ya, bukan agama Hindu ya. Boleh hindun, boleh hindu. Gitu. Tapi kalau misalnya lebih dari 3 huruf, kayak ini kan su'adu berapa huruf, Bu? 4. 4. Zainabu berapa? 4. Maka itu tidak berlaku ya. Bagaimanapun dia diharamkan untuk apa? Tanwin. Ya, Bu? Ya Ustaz. Mm-mm. Nah, nanti kalau mau memberi anak dengan nama Su'ad ya bisa ya, tapi jangan untuk laki-laki ya. Karena itu khusus untuk perempuan ya, Bu ya. Misalnya mau ada saudaranya atau adiknya atau siapanya ngasih anak dengan Su'ad tapi buat laki-laki. Nah, jangan, itu tidak sesuai dengan kaidah ya. Tapi ya itu dikhususkan untuk perempuan ya. Itu tadi dengan syarat 3 huruf tengahnya sukun, maksudnya huruf yang ketiga yang sukun ya Ustaz? Enggak, huruf kedua kan hindun. Nun, hindun. Yang sukunnya huruf keberapa tuh? Hindun. Huruf ketiganya kan dal. Hindun, nunnya huruf keberapa? Coba Bu lihat layar. Hindun. Nunnya huruf keberapa? 2. Iya, 2. Kan kata saya tengahnya. Kata saya tadi apa? Tengahnya. Kalau akhirnya itu huruf ketiga. Kalau tengahnya huruf keberapa, Bu? Kedua. 2. Ya. Mm-mm. Apa Ustaz? Nah, tadi yang dengan syarat 3 huruf tengahnya sukun? Itu Oh, yang boleh domatain, boleh diharamkan tanwin, boleh domah biasa gitu ya. Jadi untuk nama mu'annas ya, untuk nama mu'annas yang maknanya saja ya, maknanya saja lafadznya laki-laki, secara umumnya itu diharuskan untuk diharamkan tanwin, kecuali yang 3 huruf tengahnya sukun, boleh tanwin, boleh tidak. Contohnya hindun ya, bisa hindun, bisa Hindu. Itu bukan kata saya ya, kata ilmu nahwu, Bu. Kaki Oke. apa ya Ustaz? Hah? Kaki batu. Haki batu. Mana haki batu? Itu yang paling bawah Ustaz, halaman 61 Ustaz. Ya, ini yang mana paling bawah? Oh, Bati. Madafiyah. Fil hakibati. Ti. Kenapa ti bukan tu? Karena ada huruf jar, Ibu ya. Di situ ada fi. Ya. Ingat-ingat ya, pokoknya kalau ada huruf jar jangan sekali-kali didomahkan, Bu ya. Harus kasrohkan ya. Nanti kalau ada di ujian gitu, nanti kalau masih didomahkan, iya. Ya kenapa alasannya didomahkan? Ya padahal ada huruf jar ya, kayak gitu. Baik, selanjutnya di sini man fiha dihil ghurfati fiha al mudiru. Nah, di sini hanya kembali kemana? Ghurfah. Ghurfati. Ya, fiha dihil ghurfati. Hanya kembali hadihil ghurfah. Baik, di sini ikro, bacalah. Nah, di sini ada kata uhibu. Uhibu itu artinya apa?
Saya mencintai. Saya mencintai. Ya, ini sebenarnya nanti dipelajari di level 3 ya. Untuk yaitu terkait untuk apa? Untuk yaitu kosakata kerja ya, kosakata kerja ya. Jadi di sini ada istilah fi'lul madi, ada fi'lul mudhari ya. Nah, tapi nanti apa namanya untuk seperti ini lebih lanjutnya di level 3. Nah, jadi di sini kalau ini dia dikenal dengan fi'il mudhari ya kan ya, ahabba yuhibbu. Nah, jadi kalau misalnya gini, ahabba. Nah, fi'lul madinya ahabba, fi'lul mudhari'nya yuhibbu. Nah, untuk fi'lul mudhari, ya fi'lul mudhari itu artinya dia apa namanya? Fi'il yang mana itu bermakna sedang dilakukan atau akan dilakukan. Ya, berarti uhibbu. Ya, di sini dia termasuk fi'il mudhari. Ya, karena posisinya ya pada saat ini saya mencintai, ya kan ya. Apa artinya ahabba yuhibbu? Artinya mencintai. Ya kan ya. Kalau misalnya yuhibbu, nah ini fi'il mudhari'nya yuhibbu. Kalau misalnya depannya ya, itu artinya dia, yuhibbu, dia mencintai. Kalau depannya hamzah kayak gini, uhibbu, itu artinya saya mencintai. Uhibbu. Jadi dengan hamzah artinya saya mencintai. Kalau dengan ya menjadi dia mencintai. Kalau misalnya kamu mencintai, tuhibbu. Ya, kalau misalnya dengan ta, tuhibbu, maka artinya jadi kamu mencintai. Tapi ini kamunya laki-laki ya. Kamu mencintai. Itu ya. Kalau misalnya dengan ta. Kalau misalnya dengan nun, ya, nuhibbu. Jadi ini fi'il mudhari itu yang diubah depannya ya, depan-depannya ya. Yang diubah adalah depan-depannya. Kalau misalnya diubah jadi nun, nuhibbu, itu artinya jadi kami mencintai. Ya, jadi ini tergantung depannya. Ya. Nah, jadi bagaimana saya, kamu, kami, ya ataupun apa namanya dia itu tergantung depannya ya. Jadi kalau misalnya uhibbu artinya saya mencintai, yuhibbu artinya dia mencintai, tuhibbu artinya kamu mencintai, nuhibbu artinya Kami mencintai. Nah, coba misalnya gini, Bu. Coba. Bahasa Arabnya menulis itu kataba. Kataba fi'il madinya, fi'il mudhari'nya yaktubu. Yaktubu. Ini artinya menulis. Tapi yaktubu artinya dia sedang menulis ya. Dia menulis. Kalau misalnya saya menulis untuk yang fi'il mudhari'nya jadi apa, Bu? Yaktubu jadi aktubu. Kami menulis naktubu. Kamu menulis aktubu. Nah, gitu ya. Seperti itu. Baik. Coba terakhir ya. Bahasa Arabnya duduk, jalasa, yajlisu. Nah, coba. Yajlisu artinya dia sedang duduk. Kalau misalnya saya sedang duduk. Ajlisu. Kami? Najlisu. Kamu? Tajlisu. Gitu ya. Nah, itu pada dasarnya ini. Kalau apa namanya kayak saya pergi kerja setiap hari. Nah, kalau setiap hari itu pakainya fi'il madi apa fi'il mudhari? Setiap hari itu namanya keterangan, Bu ya. Iya, maksudnya Setiap untuk kata hari. kerjanya. Itunya. Berarti itu yang menggunakan dipakai- fi'il madi, fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari. mudhari. Karena dia tidak hanya yang lampau, tapi yang akan dilakukan pun kan dia tetap kerja ya. Oh, jadi misalnya tadi saya bekerja ya. Iya. Azhabu. Nah, bahasa Arabnya bekerja itu zahaba, yazhabu.
Kalau saya pergi, ini bahasa Arabnya pergi ya. Zahaba yazhabu. Saya pergi jadi Azhabu. azhabu. Kamu pergi, Azhabu. kami pergi, Nadhabu. azhabu. Kalau misalnya apa namanya? Saya pergi kerja. Nah, itu bahasa Arabnya apa tuh? Azhabu lil amali. Amal itu artinya bekerja ya. Azhabu lil amali kulla yaumin. Kulla yaumin. Ya. Ini pakai kasrotain ya. Azhabu bil amali kulla yaumin. Saya pergi untuk bekerja setiap hari. Ya. Kulla yaumin. Baik. Itu aja, Mbak. Selesai. Nah, seperti itu Bu ya. Untuk pagi ini udah 17 nih, udah lewat banyak. Heeh. Udah lumayan. Mungkin ada yang nanti mau berangkat aktivitas ya untuk persiapan. Cukupkan sampai sini Bu ya. Iya, Ustaz. Heeh. Minggu depan ujian Bu ya. Nyicil dari hari ini, dari malam nanti atau kapan di sela-sela waktu. Ya kan ya, selain apa namanya, selain tilawah baca Al-Qur'annya apa namanya ditekunkan. Nah, itu diseling-selingi waktu ya, setiap hari 10 menit atau 15 menit ya untuk baca ya, atau untuk mengkaji ulang ujian gitu ya. Untuk ujian. Ya kalau gak mau berat ya tiap hari nyisihin waktu 15 menit aja ya buat memahami saja. Soalnya kan kalau pilihan ganda dia kuncinya di memahami Bu ya. Nggak perlu hafalan, nggak perlu apa, yang penting paham karena jawabannya udah ada di situ ya. Cuman milih aja. Kalau nggak paham ya nggak bisa, harus paham ya. Sebenarnya nggak paham juga bisa benar Bu, itu keberuntungan ya. Mungkin sampai di sini aja, kita tutup dengan doa kafarat, doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qadistauda'naka ma'allamtanahu fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi wala tudsina anhu ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair wa barakallahu fiik, Ustaz. Ustaz.